Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pemirsa yang berbahagia, kajian kita kali ini berjudul Jangan Dustakan Nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa saja yang diminta oleh para hambanya, baik melalui doa dan munajat. Adakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi marah atas dosa yang dilakukan manusia? Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari, kamu kufuri nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Saudara yang berbahagia, pada hadis Rasulullah bersabda, tidaklah sekali-kali makin bertambah besar nikmat Allah kepada seseorang hamba, melainkan makin bertambah berat pula beban nafkah orang-orang yang ditanggungnya. Karena itu barang siapa yang tidak mampu memikul nafkah-nafkah tersebut, berarti nikmat yang diperolehnya itu terancam kepunahan. Riwayat Ibnu Abu Dunya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Indeks hadis dan syarah, kitab Indeks hadis dan syarah, hadis nomor 1632, halaman 761, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Allah yang menuntun kaki kita untuk datang ke masjid ini, Allah yang menggerakkan hati kita untuk hadir di sini. Tidak ada yang menyehatkan diri kita, tidak ada yang memberi kemampuan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah tak tahu dirinya kita kalau kita tenggelam dalam samudera nikmat Allah yang tak bertepi, lalu kita mengkufuri nikmat yang diberikannya. Dalam sebuah hadis, ada dua macam kenikmatan yang dapat memperdayai manusia. Ada dua nikmat yang selalu memperdaya kebanyakan manusia, yaitu sehat dan waktu senang. Riwayat Bukhari dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, hadis nomor 1186, halaman 384, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita sehingga orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Orang lain masih ada yang menunduk dan mencium tangan kita,
sebagai penghormatannya kepada kita. Ya, padahal kita orang yang banyak aibnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkan aib-aib kita. Dia malah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Surat Al-Imran, surat ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran, ya, ayat 133. Saudaraku, mari kita berjanji kepada diri masing-masing dengan sungguh-sungguh bahwa sisa hidup ini akan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dikala kita lelah, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita ngantuk, lalu kita tidur dengan nyenyaknya. Di saat tidur tak berdaya, Allah yang menjaga dan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala yang mencerdaskan akal fikiran kita. Orang menghormati kepandaian kita, padahal semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana dari Tuhanmu yang tak kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana dari Tuhanmu yang hendak kau dustakan? Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nyampe di hati masing-masing, bisa kita implementasikan ke dalam sikap hidup kita. Ya, semakin dengan mudah-mudahan akan semakin dekat jarak kita dengan Allah. Ya, semakin rajin kita mendatangi masjid, semakin khusyuk salat kita, semakin tinggi rasa syukur kita. Amin ya rabbal alamin. Maaf saudara, bagi yang ingin mengundang Buya Alfis TV, baik untuk khutbah ataupun ceramah, silakan. Atau ingin memiliki buku karya-karya Buya Alfis TV, Buya Alfis Caniago, baik buku kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, sebanyak 2 jilid, setebal 2000 halaman lebih, ya, memuat hadis sebanyak 1885 hadis yang dilengkapi dengan Indeks Hadis dan Syarah. Ya, Masya Allah. Ini memudahkan kita kalau kita, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa solusinya dalam hidupku? Kamu mengadu kepada Rasulullah, InsyaAllah jawabannya akan Anda temukan di dalam kitab, ya, Indeks Hadis dan Syarah. Kenapa? Dengan mudah, karena ada indeksnya. Indeks itu diambil dari arti hadis. Ya, arti hadis itu dipenggal-penggal, ya, kemudian disusun secara abjad. Apa yang Anda cari sama seperti kamu mencari kata dalam kamus, mudah sekali. Ya, semoga ini juga bisa dijadikan sebagai, ya, sebagai warisan bagi anak-anak keturunan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.